Saat itu seekor ulat dia merayap. Dia mencari makan. Makanannya ulat adalah daun. Pinter sekali. Ini aku sedih karena diusir sama anak-anak, terus sama petani juga dikasih semprotan, terus aku pergi, terus aku lari, aku menangis. Oh, kata si laba-laba, kamu harus berdiam diri selama 14 hari supaya kamu menjadi makhluk yang disukai. Maksudnya apa? Aku nggak tahu. Oke, kamu nanti berdiam diri, terus sabar, lalu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Akhirnya tahu nggak? Si ulat itu lama kelamaan akhirnya menjadi kepompong, dan kepompong itu dia berdiam diri selama 14 hari. Lalu setelah itu dia menjadi kupu-kupu yang disukai sama anak-anak. Yeay! Tadi gimana ceritanya? Oh, saya udah lupa. Aku gampang lupa. Gitu. Jadi gini ya. Jadinya klub harus sahur. Kita harus sahur ngadain ujian. Lalu tahu nih, Kak. Kalau kesuka hati tepuk tangan. Kalau kesuka hati bilang hore. Kalau kesuka hati bilang hore. Hore. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sudah Bangun Channel. Nah, teman-teman, sore hari ini saya mampir di rumah teman saya, namanya Cak Handoko. Gimana kabarnya Cak Handoko? Baik. Yes. Nah, teman-teman, sore hari ini saya ingin sedikit ngobrol-ngobrol dengan Cak Handoko, karena saya kenal Cak Handoko kalau nggak salah di tahun 2014 ya, Cak. Waktu ada acara 2014 atau 2015 gitu ya. Surabaya Membara. Surabaya Membara, Iya. teater. Kalau bisa dikatakan teater terbesar di Surabaya kalau tanggal 10 November kan. Betul. Waktu itu kalau nggak salah saya cukup memerankan karakter yang sangat penting, yaitu orang jualan. Ditembak mati. Udah. Terima kasih. Ditembak mati udah selesai. Gitu. Nah, Cak Handoko. Ya. Sejak kapan Cak Handoko ini menekuni ini ya? Apa? Mungkin itu kapan? Kalau sejak menekuni itu saya kan seneng seneng seni berbagai seni itu saya seneng, sastra, dunia drama, terus dunia musik dan lain sebagainya. Untuk kalau memerani atau sebagai pendongeng itu sejak tahun 2012. 2012. Betul. 2012 berarti saya masih remaja SMA. Wah, masa? Iya, saya masih remaja SMA aja. Saya masih muda loh ya. Kelihatan ya teman-teman ya, Cak Handoko masih muda. Masih muda loh. Tapi yang mendasari Cak Handoko untuk seneng dongeng itu apa gitu? Pertama sih 2011 kan saya bekerja di instansi pemerintahan ya, terkait dunia literasi. Jadi awal mulanya sih itu, terus akhirnya dari lambat laun akhirnya saya berniat untuk menjadi seorang pendongeng itu
di dalam kegiatannya mendongeng ada suatu pesan yang harus disampaikan Yes. secara menyenangkan kepada anak-anak. Dan itu sih, terus tujuannya juga ibadah. Dan Cak Handoko juga menyukai salah satu lagu-lagu India sama. Masa? एक लड़के पे तिनक तिनताना वो धुन तो बजाना धिनक धिन नाचूं मैं गाए दिल झूमे ज़माना तिनक दिन ताना वो धुन तो बजाना धिनक दिन नाचूं मैं गाए दिल झूमे ज़माना Terima kasih. Ini Cak Handoko Darjo. asli Surabaya. Asli, Rek. Asli Surabaya, Rek. Iya, Rek. Dan rumahnya Cak Handoko ini deket ini ya, deket bekas Eksternalisasi, ya. lokalisasi terbesar. Betul, sekarang negara, ya. sekarang alhamdulillah di ekslokalisasi Doli itu sudah berubah wajahnya. Sudah berubah. Betul. Mungkin teman-teman yang nonton ini kok Cat ini kok masih kepunang Doli. Kemarin kebab di Doli, sekarang ya kebetulan teman-teman saya ada di sini gitu. Iya. Nah, Cak, satu hal. Nggih, Ini nggih, kan nggih. pandemik ini kan nggak ada yang nyangka selama ini gitu loh. Hmm. Apakah apa namanya dongeng seperti biasanya di sekolah-sekolahan, di TK-TK, kan di mana ya menghibur adik-adik di rumahnya. Nah sekarang gimana? Seperti orang itu makan soto kurang lezat ya. Gitu ya? Iya. seperti makan tahu campur rasanya hambar. Seperti halnya kegiatan mendongeng kalau tidak langsung menghadap anak-anak ataupun orang yang mendengarkan tidak enak. Selama pandemi sebetulnya bulan Maret itu saya ada kelas dongeng. Namun karena adanya pandemik akhirnya saya cancel sampai sekarang. Akhirnya kegiatannya larinya ke by Zoom, virtual Instagram dan lain sebagainya. Pastinya itu beda dong kan? Dan pastinya itu beda dan kayak kurang ya? gitu. Harusnya biasanya dongeng itu langsung di hadapan Iya, ada. senang. Berarti saya beruntung bisa didongeng Cak Handoko pada sore hari ini tadi. Jadi Gitu ya. Berarti selama pandemik tetap beraktivitas dongeng tetap. ya untuk ya alhamdulillah selama pandemik ada juga by Zoom. Ini ditolong, maksudnya itu untuk yang sekarang itu ada semacam sekolah yang mau ngundang saya untuk jadi juri. Jadi ada dongeng, kegiatan lomba dongeng virtual, nanti saya yang jurinya. Jadi by Instagram dikirim linknya terus saya nilai. Ya gitulah. Pastinya sebagai seorang pendongeng hal-hal yang kepuasan Puasan hati itu ada, batin ya. ya. Langsung ketemu hati-hati yang biasanya dongeng. Tapi adik-adik gitu yang bisa didongengin buat sampai berapa jam atau beberapa Untuk mendongeng itu Kan ada sebenarnya batasan ya, gitu ya, kayaknya. sebenarnya kalau nggak ada batasannya, cuma kita kalau sudah merasa nggak ngeh gitu ya, atau pagi nggak bisa ini diteruskan, mungkin kisaran 15 menit sudah. 15 menit sudah Iya, sudah sana kesini, kecuali ada kegiatan lainnya selain mendongeng. Saya emang hanya pengen belajar dongeng tapi nggak bisa. Bisa. Satu lagi Cak, Iya. basic seorang pendongeng itu apa sih? Gitu loh. Mungkin teman-teman di luar ada yang pengen. Sebetulnya basic ya harus punya, tapi pertama harus ada kemauan dan niat. Nggak harus punya boneka kan Cak? Nggak harus. Nggak harus. Jadi pertama itu harus ada kemauan, terus niat dan sering belajar. Untuk basic-basic terkait misalnya gimana caranya menjadi ini, gimana caranya itu supaya menarik atau gimana, bisa belajar.
Nah ini posisinya harusnya gini. Gimana? Oh, iya. Maaf, ini gini. Misalnya kalau mau ngobrol ke sini, Gitu. ya fokuskan matanya. Terus suaranya harus beda. Saya mau praktek ya. Ada boneka satu lagi kan? Ada, itu ada boneka buaya itu ada. Oh itu, kan? Ini beda lagi. Ini papet, ini ada mulutnya. Ini beda lagi. Namanya ventriloquist. Ini namanya siapa? Ventriloquist. Jadi ini adalah ventriloquist. Oh iya. Gitu loh ya. Lucu Iya. ternyata. Aku nggak lucu. Kamu dari mana? Dia agak cuek saya kayaknya. Iya. Kayaknya salah gitu. Jadi ini boneka ada komunitas namanya ventriloquist. Apa? Boleh diulangi? Ventriloquist. Ventriloquist. Di dalam sekarang dulu kan ventriloquist. Yes. Sekarang ventriloquist kuis. Jadi di KBBI menjadi ventriloquist. Di mana menggerakkan berbicara tanpa menggerakkan bibir. Iya. Coba bilang a i u e o tanpa mingkem, tanpa berbicara, Oke, coba ya. tanpa mangap. Maksudnya A, biasanya kan A. Ya, I, U, tapi U. harus Itu nggak mingkem. ada ya? Oke, coba ya. Coba. Kamu siap? Ya. Tetap gerak itu. Tetap gerak ya? Iya. Iya, jadi Saya boleh belajar nggak? betul ventriloquist itu sekarang banyak digunakan untuk sebagai kegiatan mendongeng juga. Jadi misalnya, kau cerita apa? Halo? Oh iya, hari ini kan aku mau bercerita tentang kebersihan. Iya. Jadi harus respon gitu, cepet. Jadi menganggap. Berarti ini temennya satu periode sama Susan nggak? Iya. Oh, kamu temannya Susan? Enggak. Oh, enggak ya? Susah. Iya. Ya, kayak jelek ya teman-teman. Oke. Iya. Oke lah. Nah, salah satu teman-teman yang ingin mendongeng mungkin banyak-banyak membaca juga, Cak ya. Ya, salah satunya tuh menjadi seorang pendongeng itu harus bisa memahami sebuah ceritanya juga. Jadi sebelum paling enggak sih, ya harus suka membaca. Karena di dalam kegiatan membaca kita akan banyak kosakata, lalu pokoknya banyak deh. Terus ya intinya untuk mendongeng harus paham materinya sebelumnya. Oke. Betul. Ya betul. Nah, jadi teman-teman yang ingin belajar mendongeng gitu ya, karena ini kan mau nggak mau ya kita di masa pandemik ini banyak sekali teman-teman yang masuk ya. WFA itu apa? Saya kurang sekali kalau bahasanya. Jadinya kerja di rumah. Gitu. Gitu, ya. Jadi, ada yang belajar macam-macam lah. Ada yang tiba-tiba pengen jadi pendongeng kayak saya ini. Sebetulnya orang tua itu harus untuk bukan. Jadi orang tua itu paling tidak menjadi pendongeng. Sebenarnya orang tua itu harus membuat kegiatan itu ke anak-anak paling enggak 15 menit lah karena di orang tua itu pendongeng yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi seperti itu. Ayah dipanggil ayah, cerita dong ayah, terus cerita yang menarik pasti senang, apalagi diterapkan menjadi gajah, ayo di sini pasti itu akan mengenang mereka nanti dewasanya. Kalau anak saya nanti saya akan cerita juga Zikri sama kameramen ya. Oke, kayaknya obrolan kita mau jalan-jalan sebentar ya teman-teman. Kita closingnya di depan rumah Candoko. Ada lukisan yang menarik juga di depan rumah Candoko. Kita masuk aja. Bener ya, Pak? Iya betul. Ada namanya nggak tulisan? Apa lukisan? Itu lukisan dari komunitas itu Arek Boyo. Arek Boyo. Terus ya itu alhamdulillah gratis. Arek Boyo, terus akhirnya dilukis lah seperti itu. Dilukisnya sampai bergaya gini. Iya. Ya. Terima kasih Arek Iya ada IG-nya Arek Boyo. Ada Instagramnya Arek Boyo. Ada Arek Boyo. Ya, mungkin kita kapan-kapan bisa. Bisa loh, komunitas mural terkenal di Surabaya. Keren.
bisa jadi banyak kenalan nanti kalau oleh Candoko gitu. Oke, kita langsung saja mau jalan-jalan ke gang dan Mau jalan-jalan ke sana, ke Doli. enggak. Oh. Kan udah tutup, Kak. Satu. Nah, gitu dong. Maksudnya itu jalan-jalan melihat kondisi eks-lokalisasi itu seperti apa. Cukup sering lewat, tapi nggak ingin saya video, nanti pikiran teman-teman aneh. Jadi cukup lah ya, gitu ya. Kamu setuju juga, Adik? Oke, Cak. Kita Oke. jalan gitu ya. Cak, ini pertanyaan. Kan Hai. kapan hari kan pernah buka ini ya? Di hari Minggu itu di mana? Di Lapak baca gratis. Lapak baca itu gimana Pak? Kalau di masa pandemik ya nggak boleh. Iya ya. Ya dinonaktifkan akhirnya kegiatannya melalui kegiatan virtual saja. Oh, tapi adik-adik pastinya di depan rumah sini dikasih fasilitas baca-baca juga. Pasti kalau Iya. sudah nggak ada pandemik silakan masuk. Paling ada free wifi sini. Wih, ya, adik-adik suka kan? Iya. Oke, itu saja. Terima kasih Candoko atas Sama, waktunya bodo-bodo. sore hari ini. Kita salaman ini harus juga lagi. Nah, pertama saya ucapkan saya tadi udah didongeng, saya juga dibekali apa? Basic untuk mendongeng, ya kan? Terus tadi kita sudah goyang-goyang ini, gitu kan? Acak-acak gitu. Aja. Dan Tat, terakhir tat. saya bisa lihat wajah Candoko dan langsung dengan lukisan ini. Kalian bisa mampir juga di sini nanti di rumah Candoko untuk membaca teman-teman adik-adik. Ya nanti kalau semoga di tahun besok nggak ada pandemik silakan masuk sih. Oke, kita aja terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe sudah bangun di channel. Terima kasih. Ya, jangan lupa saya Dan juga jangan lupa, punya Candoko juga punya Instagram ada dan YouTube Ruang Imajinasi. kita tulis di bawah sini. Ruang Imajinasi. imajinasi. Isinya- Konten dongeng kok India. kontennya dongeng Rek. Dongeng. Tulis dongeng. Oke. Ah. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.